Selamat malam Romo, Bruder, Suster, Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Jauh Maria dari Surabaya yang akan mendampingi Romo Aurel untuk memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya perkenankan kami mengucapkan selamat kepada Romo Aurel yang telah merayakan tahun imamat yang ke-31 pada tanggal 29 September yang lalu ya Romo. Suatu perjalanan pelayanan yang cukup panjang yang telah dilalui oleh Romo dengan berbagai rintangan, pengorbanan, kesedihan yang cukup berat ya Romo. Mhm. Semoga Romo Aurel senantiasa mampu mengemban tugas sebagai pelayan Kristus sampai selama-lamanya dengan diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam melaksanakan karya yang Tuhan tugaskan kepada Romo Aurel. Terima kasih untuk semua yang telah hadir dalam ruang virtual ini. Bersama-sama kita menerima pembelajaran kerahiman Tuhan yang tanpa batas yang akan disampaikan oleh Romo Aurel dengan tema menghadapi guncangan di rumah kerahiman. Marilah kita hening sejenak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Kudus. Amin. Amin. ini Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat bersama berkumpul dalam ruang virtual ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menyerap pengajaran pada malam hari ini. Curahkanlah hikmat daripadamu ya Yesus kepada Romo Aurel yang akan menjadi wakilmu untuk menyampaikan sabdamu. Luputkan kami dari segala bentuk gangguan yang mengganggu persekutuan kami denganmu. Yesus, pencinta keselamatan manusia, tariklah semua jiwa kepada kehidupan ilahi. Semoga keagungan kerahimanmu dimuliakan di bumi dan di alam abadi. Oh pecinta jiwa yang agung, dalam kemurahan-Mu yang tanpa batas, Engkau membuka sumber-sumber kerahiman yang menyelamatkan sehingga jiwa-jiwa yang rapuh dapat dikuatkan dalam peziarahan hidup ini. Kerahiman-Mu membentang di sepanjang hayat kami, laksana suatu benang emas dan membuat hubungan kami dengan Allah tetap tertata rapi. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa Salam Maria. Salam Maria, Salam Maria, penuh penuh rahmat, rahmat, Tuhan Tuhan sertamu. sertamu. Terpujilah Terpujilah engkau di engkau di antara antara wanita, wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah buah tubuhmu tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda dan Allah, doakanlah doakanlah kami kami yang yang berdosa berdosa ini, ini, sekarang dan sekarang waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Baiklah, saya persilakan Romo Aurel untuk memulai pengajaran pada malam hari ini. Dipersilakan Romo. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat datang untuk semua yang bergabung malam ini dalam Zoom rutin kita setiap hari Kamis keempat dalam bulan. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? ya Bisa bagus no. Romo. Terima Dan kasih. Em, Mungkin banyak dari teman-teman kita yang mengikuti doa Rosario yang kita bulan Oktober, bulan Rosario dan devosi ini sangat luas dikenal di kalangan umat Katolik. Kita juga berdoa bagi mereka supaya mereka tetap menjalankan devosinya dengan sepenuh hati dan dengan itu juga membawa rahmat, menjadi pelatihan rohani yang baik yang tentu saja menghantar kepada kekudusan. Kita sudah masuk bulan Oktober dan malam ini adalah pertemuan ke-10. Jadi terima kasih untuk kesetiaan kita semua yang dari waktu ke waktu eh,
mencoba mengambil bagian di dalam pendalaman buku harian Santa Faustina. Setiap hari 3 nomor buku harian itu ditampilkan dalam WA Group kita disertai versi audionya. Terima kasih Bu Bibisono. Dan itu menjadi satu kontribusi yang luar biasa sejauh yang saya dapat feedback dari berbagai teman yang tidak masuk di dalam WA Group kita. Jadi ada juga di antara teman-teman kita yang dengan kebaikannya menyebarkan juga ke berbagai teman lain, dan ternyata audio maupun teks yang dikirimkan dalam WA Group itu juga menyebar ke berbagai kalangan. Dan saya percaya ini adalah partisipasi kita untuk menjadi kerasuh kerahiman, walaupun itu baru sebagian kecil, baru sebagian kecil. Harus ada karya kerahiman, harus ada doa yang konsisten untuk membesarkan kerahiman dan sebagainya. Tapi semuanya itu adalah partisipasi kita. Bagaimana Tuhan mengembangkannya itu tentu sudah urusan Tuhan. Sesuai dengan prinsip perumpamaan tentang talenta itu ya. Tuhan memberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Semuanya perlu diberdayakan. Semoga masing-masing kita memberdayakan karunia yang diberikan Tuhan. Nah, perkenankan saya untuk mulai share screen yang menjadi pemandu kita dalam acara malam ini. Share screen ya. Baik. Tadi kebetulan Bu Kati menyinggung sedikit tentang kenapa apa istilah yang saya pakai, terminologi yang saya pakai sebagai rumah kerahiman. Nah, sekarang kita bisa lihat deretan tema-tema yang kita sudah lalui sepanjang tahun ini dan nanti akan 2 tema terakhir yang akan mengantar kita sampai perayaan Natal. Hari ini kita sampai pada tema ke-10, yakni menghadapi guncangan di rumah kerahiman. Lalu nanti bulan November, di akhir bulan November menjelang kita mengakhiri masa Advent, itu kita akan berbicara dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu pertobatan, pengampunan dosa, dan pembaharuan diri demi marwah rumah kerahiman ya. Lalu nanti baru akhir atau menjelang Natal, kita akan berbicara tentang kelahiran baru oleh roh dan kebenaran. Itu sebagai sebuah kesimpulan dari persiaran kita selama tahun ini. Jadi kalau kita melihat 10 tema yang sudah kita lewati, 9 tema yang sudah kita lewati sampai ke tema ke-10 ini, kita bisa melihat bahwa penekanan utama adalah satu konsolidasi internal komunitas Kristiani yang berdevosi kepada, yang berdevosi kerahiman ilahi. Ya, menurut inspirasi pengalaman mistik Santa Faustina yang tertera di dalam buku harian Santa Faustina yang sampai hari ini kita pelajari dengan setia dari waktu ke waktu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, tema ke-10 ini menghadapi guncangan di rumah kerahiman ini sebetulnya kurang lebih seperti apa? Nah, dengan ilustrasi yang ada, ya, ini ada orang yang sangat marah di sini, kemudian ada orang yang menjegal orang lain, itu iri hati, ya, dan ada orang yang membanggakan diri di sini, kesombongan, dan itu barangkali sudah bisa membahasakan seperti apa arah pembicaraan kita malam ini. Tetapi yang memberi inspirasi, yang menjadi alasan atau pemikiran dasar untuk menghantar kita ke dalam refleksi malam ini adalah sebetulnya tiga catatan dari buku harian Santa Faustina, yakni 632, 633, dan 634. Ini 3 nomor yang berurutan yang sudah sejak awal pekan ini kita refleksikan. Nah, saya melihat ada satu nilai yang sangat pas di sini, bahwa di tengah pergulatan untuk menghantar teman-teman atau diri kita dan juga sesama kita melihat kebenaran yang diwahyukan Tuhan, itu kita berhadapan juga dengan kegelapan yang terus-menerus berusaha menggoncangkan sendi-sendi pertahanan iman kita.
Maka pada malam ini kita coba mendalami keguncangan apa yang harus kita hadapi di dalam rumah kerahiman itu. Mari kita mulai dengan membaca teks dari buku harian Santa Faustina 632, 633, dan 634. Saya akan membacakan teks yang sudah tersedia dan silakan teman-teman untuk mengikutinya dari layar masing-masing. Buku harian Santa Faustina nomor 632. Ketika aku akan meninggalkan para suster dan sudah siap berangkat, salah seorang dari mereka minta maaf kepadaku karena selama ini sedikit sekali membantuku dalam melaksanakan tugas-tugasku. Ia minta maaf tidak hanya karena kelalaiannya menolong aku, tetapi juga karena telah berusaha membuat banyak hal lebih menyulitkan aku. Tetapi dalam hatiku sendiri, aku memandangnya sebagai penolong yang besar, sebab ia telah melatih aku dalam kesabaran sampai ke tingkat tertentu. Sehingga salah seorang suster tua pernah berkata, Suster Faustina pastilah atau seorang dungu atau seorang santa. Sebab sungguh, seorang yang biasa-biasa tidak akan tahan menghadapi seorang yang terus-menerus melakukan hal-hal yang sedemikian karena dengki. Tetapi selama ini, aku selalu mendekatinya dengan kehendak baik. Suster yang satu ini memang telah berusaha membuat pekerjaanku lebih sulit sampai pada titik bahwa aku berusaha sungguh-sungguh. Sampai pada titik bahwa meski aku berusaha sungguh-sungguh, ia kadang-kadang berhasil menghancurkan apa yang sudah aku kerjakan dengan baik. Pada hari perpisahan, pada hari perpisahan kami, seolah-olah ia mau memberi kesan baik dengan aku. Dan karena itu ia minta maaf kepadaku. Aku tidak mau menguji ketulusan maksudnya, tetapi menerimanya sebagai satu cobaan dari Allah. Ya, kita teruskan dulu bacaan, nanti sebentar kita coba analisis satu persatu. 633. Aku sangat heran bagaimana orang dapat sedemikian iri hati. Apabila aku melihat kebaikan orang lain, aku bersuka cita karenanya seolah-olah itu juga merupakan kebaikanku. Sukacita orang lain adalah sukacitaku, dan penderitaan orang lain adalah penderitaanku. Kalau tidak, aku tidak akan berani menyatukan diri dengan Tuhan Yesus. Roh Yesus selalu sederhana, lemah lembut, dan tulus. Segala kedengkian, kecemburuan, dan kemunafikan yang diselubungi dengan senyum kehendak baik adalah setan-setan kecil yang licik. Perkataan keras yang mengalir dari kasih yang tulus tidak pernah melukai hati. 634. Ketika aku tiba di Warsaw, aku pergi ke kapel kecil sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan yang aman. Aku juga mohon kepada Tuhan untuk memberiku pertolongan dan rahmat yang aku perlukan untuk segala sesuatu yang harus kuhadapi di sini. Aku menyerahkan diriku dalam segala sesuatu kepada kehendaknya yang kudus. Dan aku mendengar kata-kata ini. Jangan takut akan sesuatu pun. Segala kesulitan akan bermanfaat dan untuk penggenapan kehendakku. Nah, teman-teman sekalian, kesan sepintas catatan ini membahasakan satu pergulatan batin Santa Faustina. Coba perhatikan kata-kata yang tertera dalam huruf miring ini. Suster Faustina pastilah atau seorang dungu atau seorang santa. Sebab sungguh, seorang yang biasa-biasa tidak akan tahan menghadapi seorang yang terus-menerus melakukan hal-hal yang sedemikian karena dengki. Waktu membaca kalimat ini, saya tersenyum, tertawa juga, karena saya ingat akan tokoh pendiri kami, Misionaris Serikat Sabda Allah, SVD, yakni Santo Anodus Jansen. Santo Anodus Jansen pada waktu dia adalah seorang imam projo,
Dan ketika dia hendak mendirikan kongregasi misi untuk mengirimkan misionaris-misionaris ke berbagai daerah di berbagai belahan dunia, dia menghadap uskupnya. Lalu dia berkata bahwa dia mau mendirikan sebuah kongregasi misi. Lalu uskupnya itu bertanya, oke, boleh, tetapi dari mana biaya untuk mendirikan kongregasi itu? Lalu dia berkata, oh ya, biayanya banyak dan uang itu ada. Lalu uskup bertanya, di mana uang itu? Jawabnya, ada di kantong orang-orang yang baik. Ya, sehingga uskupnya itu sesudah Anur Jansen berangkat itu dia katakan kepada sekretarisnya ini Anur Jansen ini ada dua kemungkinan. Nomor satu dia orang kudus, ya. Nomor dua itu dia orang gila, ya. Jadi ternyata celaan yang sama itu atau pandangan yang sama itu juga ada pada Santa Faustina ini. Santa Faustina hanya dua kemungkinan. Nomor satu dia orang dungu, sehingga kesulitan yang dibuat orang kepada dia itu dia tenang-tenang saja, atau memang dia seorang kudus, seorang santa, yang memang punya kemampuan dan daya untuk menanggung kesulitan-kesulitan yang tumbuh sebagai buah dari pelayanannya, sebagai buah dari karya-karyanya. Nah, sekarang kita melihat bahwa di dalam komunitas Santa Faustina juga itu ada keguncangan. Keguncangan itu datang dari mana? Karena iri hati. Ya. Dalam catatan 633 tadi kita mendengar itu Santa Faustina menyiratkan pertanyaannya. Aku sangat heran bagaimana orang dapat sedemikian iri hati. Ya. Bagaimana mungkin orang sedemikian iri hati? Nah, karena iri hati ini, suster tersebut itu selalu menyulitkan Santa Faustina menjalankan tugas-tugasnya. Bahkan ketika tugas-tugas itu diselesaikan dengan baik, dia berhasil juga menghancurkannya. Nah sekarang pertanyaan kita, dia kan seorang suster, seorang biarawati, hidup dalam komunitas religius. Bagaimana mungkin dia bisa begitu menjadi iblis, menjadi representasi kegelapan yang semata-mata hanya menjalankan fungsi kegelapan, yakni merusak dan menghancurkan. Ya. Nah, itu bisa saja terjadi, walaupun di dalam lingkungan komunitas yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, di dalam komunitas tersebut ternyata ada kedengkian, kecemburuan, dan kemunafikan yang dibalut dengan senyuman. Ya. Jadi di dalam komunitas Santa Faustina pun ada yang demikian. Dan kita kalau membaca teliti catatan harian Santa Faustina dari awal hingga sekarang, kita sudah sampai pada nomor 600-an ini, kita menemukan bahwa banyak dari antara anggota komunitas-komunitasnya itu memandang dengan penuh cibiran akan pengalaman-pengalaman mistik yang dia lakukan, akan kehidupan doanya yang begitu mendalam, akan pola-pola mati raga yang selalu dia jalankan, akan pengakuan dosa yang konsisten dia lakukan, pertemuan dengan Bapa pengakuan yang selalu dia lakukan. Banyak anggota komunitasnya tidak memahami, lalu mereka memandangnya itu dengan penuh cibiran, merendahkan, menggosipkan tentang dia. Ya. Santa Faustina beruntung karena dia memiliki Bapa pengakuan yang betul bekerja di dalam roh. Demikian juga sejumlah superior yang terbuka pada kemungkinan-kemungkinan karya Tuhan di dalam diri Santa Faustina. Jangan lupa dalam sejarah gereja, tokoh-tokoh besar seperti Santo Yohanes dari Salib atau Santa Teresia dari Avila, ya, orang-orang dengan pengalaman mistik yang lain, atau orang-orang yang menyaksikan penampakan Bunda Maria seperti Santa Bernadette Soubirous dari Prancis,
atau Francisco Jacinta dan Lucia dari Portugal, ya. Semua orang ini mengalami penolakan, mengalami kesangsian, keraguan, dan keraguan datang dari mana? Datang dari uskup, datang dari imam-imam, datang dari orang-orang yang dalam kesehariannya, dalam komunitas Katolik, itu sering dianggap sebagai orang saleh, orang yang penuh doa, orang yang menjadi teladan bagi kehidupan orang-orang lain. Nah, kalau mengalami ini, kita tentu bisa langsung teringat akan kaum Farisi yang ada di zaman Yesus. Mereka juga adalah orang-orang yang menjadi pengawal kemurnian pelaksanaan hukum Taurat. Tetapi pola hidup mereka itu ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka kawal. Mereka ternyata penuh keculasan, menindas orang-orang lain yang ada di bawah kekuasaan mereka, dan sebagainya. Dan ini yang dikritik oleh Yesus. Sementara dalam kacamata sosial, kaum Farisi, para imam di Bait Allah dan sebagainya, kaum Levi dan sebagainya adalah orang-orang yang berperanan melayani Tuhan dan oleh banyak orang dianggap sebagai orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Nah, aplikasi yang saya masukkan di sini adalah demikian. Di dalam komunitas orang-orang yang berkomitmen untuk menghormati Tuhan, seperti komunitas virtual yang kita miliki ini, selalu ada unsur-unsur negatif yang potensial menghancurkan komunitas Kristiani itu dari dalam. Ya, tidak perlu disebutkan di sini, tapi komunitas kita yang virtual ini, kebanyakan dari kita belum pernah bertemu bertatap muka satu sama lain. Kita juga mengalami keguncangan sana sini. Kita juga mengalami penolakan sana sini. Kita juga mengalami pertanyaan bermacam-macam pihak. Nah, lalu kita bertanya, mengapa demikian? Setiap rencana baik yang dimaksudkan untuk mewujudkan rencana Tuhan, itu selalu mengalami penolakan atau serangan dari kuasa kegelapan. Contoh yang paling signifikan adalah apa yang dialami Yesus pasca puasa 40 hari yang dia lakukan di padang gurun. Yesus didatangi oleh iblis dan mencobai dia dengan 3 godaan pokok yang langsung menyentuh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan fisik, ubahlah batu menjadi roti. Kebutuhan menjadi orang terkenal, melompatlah dari bait Allah, dari hubungan bait Allah. Kebutuhan akan kekuasaan, segala sesuatu akan kuserahkan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Ya, maka iblis atau kegelapan sangat lihai memainkan kelemahan-kelemahan manusiawi dan memanipulasinya untuk agendanya sendiri, karena kalau ia berhasil menegakkan agendanya, dia mengguncangkan sendi-sendi pertahanan komunitas Kristiani. Nah, ini yang terjadi di dalam komunitas Santa Faustina. Dosa pokoknya adalah iri hati yang melahirkan kedengkian, kecemburuan, dan kemunafikan. Nah, bagaimana tanggapan Santa Faustina? Santa Faustina memiliki satu kepekaan iman yang luar biasa. Dia bukan tidak tahu bahwa ada pihak yang selalu mencibir, menggosipkan, bahkan melawan implementasi dari pengalaman-pengalaman mistik yang dia alami dalam penampakan diri Yesus. Maka dia berusaha melihat penolakan-penolakan itu dari sisi yang berbeda. Nomor satu, kesulitan yang ditimbulkan oleh suster yang selalu melawan dan menghancurkan karyanya, itu dilihat sebagai sebuah latihan kesabaran. Ya, latihan kesabaran. Dan perbuatan yang menghancurkan karyanya dilihat sebagai cobaan dari Allah. Nah, sekarang bisa lihat, ya, ada orang yang selalu menumbuhkan kesulitan bagi hidupnya.
Nah, kesulitan itu kan tidak menyenangkan, menyakitkan. Tapi apa yang dia lihat? Saya melihatnya itu sebagai latihan kesabaran. Betul, hanya orang yang pernah mengalami kesulitan yang tahu belajar bersabar. Ya, kita kalau melihat apa ya pertandingan sepak bola misalnya ya, memang ada juga kekasaran yang luar biasa yang menyulut perkelahian antar pemain di atas lapangan. Tetapi itu kan kasus-kasus terbatas. Kebanyakan dari para pemain itu dilatih untuk bersabar dalam menghadapi tipe-tipe permainan yang mengganggu konsentrasi dan melelahkan dia, mengganggu kesabaran. Dia berusaha untuk sabar. Karena hanya dengan kesabaran, dia bisa mengatur strategi permainan, menerapkan instruksi pelatih untuk membuahkan gol. Ya. Kesulitan itu dilihat sebagai kesabaran. Dan perbuatan yang menghancurkan karyanya dilihat sebagai cobaan dari Allah. Jadi perspektif Santa Faustina langsung tampil sebagai kontra dari goncangan kegelapan yang masuk ke dalam komunitasnya. Yang kedua, dia melawan kedengkian, kecemburuan, dan kemunafikan dengan cara menghidupkan semangat bersuka cita bersama mereka yang bersuka cita dan menemukan kasih yang tulus dalam setiap perkataan yang keras. Nah, yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, bagi mereka yang memiliki roh kedengkian, kecemburuan, dan kemunafikan itu begini. Keberhasilan lawan adalah penderitaan bagiku, kegagalan lawan adalah kegembiraan bagiku. Ya, itu banyak terjadi di dalam lingkungan kehidupan manusia. Santa Faustina memandangnya dengan cara berbeda. Sukacita orang-orang yang bersukacita adalah sukacitaku. Dan setiap perkataan yang keras itu selalu membawa pendidikan yang tulus. Ya, itu ada di dalam nomor 632 tadi. Ya, menerima sebagai cobaan dari Allah. Lalu 633 seluruh karakter ini bersukacita bersama orang-orang karena seolah-olah itu juga merupakan kebaikanku. Dan segala kedengkian dan kemunafikan dihadapi dengan kasih yang tulus. Sehingga semua yang menyakitkan tadi itu tidak lagi menyakitkan. Dilihat sebagai jalan dari Tuhan untuk memurnikan dia. Sehingga proses pemurnian batin bagi dirinya itu berlangsung terus-menerus. Dan terutama dalam nomor 634, di sana tertera dia menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Ketika dia tiba di Warsawa, hari pertama, ketika dia dipindahkan ke komunitas Warsawa, di sana dia langsung masuk ke kapel untuk mengucap doa syukur atas perjalanan yang baik dan memohon kekuatan Tuhan. Dan dia menyerahkan diri pada Tuhan, sehingga Tuhan berfirman atau menyampaikan pesan mistiknya bahwa semua penderitaannya itu justru akan menjadi sarana yang mewujudkan rencana Tuhan. Ya. Tapi andai kata Santa Faustina tidak menyerahkan diri pada kehendak Tuhan, maka bisikan mistik itu tidak datang. Bisikan mistik itu sangat menghibur. Engkau menderita, betul. Engkau sakit, betul. Tapi jangan khawatir. Penderitaanmu itu adalah jalan menuju perwujudan rencana Tuhan. Nah, itu kan persis seperti apa yang dialami oleh Kristus. Ya Bapa, biarkanlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah. Dan kehendak itu adalah Yesus harus meminum piala keselamatan, yakni salib, penderitaan salib. Betul, salib itu menyakitkan, salib itu membuatnya menderita luar biasa, tetapi berkat salib itulah ada kebangkitan. Dan berkat kebangkitan itulah pintu keselamatan terbuka bagi semua jiwa-jiwa. Nah,
membentuk perspektif yang luar biasa penting yang dilakukan oleh Santa Faustina ini boleh kita lihat sebagai sebuah karunia penting yang mau kita dalami malam ini kalau kita berbicara tentang keguncangan di rumah kerahiman. Nah, kita menghadapi keguncangan, ilustrasi yang kita munculkan tadi adalah iri hati sebagai satu elemen, sebagai satu segmen penting yang mengguncangkan kedamaian atau keharmonisan dalam komunitas yang dihidupi tempat Suster Faustina menjalani hidup rohaninya. Ya. Nah, iri hati ini itu bagian dari 7 dosa pokok. Ya, saya menulis pertanyaan di sini. Mungkinkah komunitas doa dan mati raga dipenuhi oleh kebusukan dosa? Ya, jangan lupa komunitas Santa Faustina adalah komunitas yang diwarnai oleh doa dan diwarnai oleh mati raga. Ya, toh ternyata dalam komunitas yang berjuang untuk meneladani Yesus secara konsekuen, ada juga dosa iri hati. Dan iri hati ini ada di dalam 7 dosa pokok. Maka sangat potensial 7 dosa pokok itu ada dan mengguncangkan komunitas umat beriman yang dialami dalam komunitas Santa Faustina dan juga dialami dalam komunitas-komunitas kita. 7 dosa pokok itu adalah demikian. Kesombongan, ketamakan, kecemburuan atau iri hati tadi, kemarahan, kecabulan, kerakusan, dan kemalasan. Ya, dalam refleksi gereja, 7 segmen ini dilihat sebagai akar dari dosa-dosa. Akar dari dosa-dosa. Ya. Nah, saya memberikan 7 ilustrasi yang saya ambil dari berbagai segmen kitab suci untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sendiri sudah memberi peringatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya akan adanya elemen-elemen dosa yang merusak baik dirinya sebagai individu maupun komunitas orang beriman yang dibangun atas dasar firman Tuhan. Nomor 1, kesombongan. Ilustrasi yang saya ambil adalah Kejadian 11 pada kasus Menara Babel. Mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Itu Kejadian bab 11 ayat 4. Tapi apa jawaban Tuhan? Ia mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi saling mengerti satu sama lain. Ya. Bahwa mereka mendirikan sebuah kota, itu sesungguhnya tidak salah. Karena itu berarti mereka mengasah kemampuan mereka, dan kemampuan itu adalah talenta yang datang dari Tuhan. Tetapi motivasi mereka yang dijabarkan ini, mari kita mencari nama, itu berarti menggeser peranan sentral Tuhan. Nah, ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Mengembangkan talenta, mengembangkan kemampuan, iya. Tetapi ketika kemampuan itu menjadi dewa baru yang menggantikan peranan sentral Tuhan, di situ manusia melewati batas yang ditoleransi. Maka ia mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak saling mengerti satu sama lain. Yang berarti kebanggaan yang dimiliki oleh manusia itu sama sekali tidak bermakna ketika mereka menjadikannya sebagai satu alasan untuk mengingkari peranan Tuhan di dalam diri mereka. Ini persis nilai kesombongan yang kita alami dari waktu ke waktu. Ya, kesombongan itu kan mengandaikan bahwa misalnya contoh sederhana, kalau saya adalah orang sombong, itu sesungguhnya saya mau mengatakan bahwa saya ini orang yang sangat hebat. Tidak ada orang yang melebihi saya. Ya. Dengan kata lain, saya merendahkan.
martabat-martabat pribadi lain yang sama seperti saya diciptakan menurut gambaran Tuhan. Kesombongan berarti tidak menganggap orang-orang lain semartabat dan setara dengan saya yang merupakan ciptaan menurut rupa dan gambar Tuhan. Ya, itu kesombongan. Yang kedua, ketamakan. Saya ambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 21 pada peristiwa kebun anggur Nabot. Nanti mohon dibuka bagian kitab suci tersebut untuk melihat dosa-dosa yang ada di sana. Mendengar bahwa Nabot sudah mati, Ahab bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun anggur itu menjadi miliknya. Ya, tapi apa jawaban Tuhan? Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu habis engkau dan melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang terikat ataupun yang bebas di Israel. Nah, peristiwa kebun anggur Nabot dalam kitab pertama Raja-Raja bab 21 itu kan menggambarkan ketamakan Raja Ahab, terutama ketamakan Yezebel istrinya. Ya, karena Nabot tidak mau menyerahkan kebun anggur itu, lalu mereka mendakwa dia dengan tuduhan palsu bahwa Nabot telah menghina Tuhan dan raja. Maka dia dirajam sampai mati. Lalu Raja Ahab mengambil kebun anggur itu menjadi miliknya. Itu ketamakan. Ketamakan yang membuat dia mengorbankan martabat orang lain. Mengorbankan hak asasi orang lain, yakni hak hidup dan hak memiliki. Ketiga, kecemburuan. Kejadian bab 4, peristiwa Kain dan Habel. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Abel adiknya dan membunuhnya. Nah, hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Karena apa? Karena persembahannya yang merupakan hasil bumi, hasil pertanian, itu tidak diindahkan Tuhan. Persembahan Habel yang merupakan seekor anak domba diindahkan Tuhan. Apakah persembahan Kain itu tidak layak? Bukan. Yang tidak layak adalah kondisi batin Kain. Ya, kondisi batin Kain. Sehingga persembahannya itu tidak diindahkan. Nah, kondisi batin Kain itu ada di sini. Menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Nah, orang yang tidak bahagia itu ditampilkan sebagai orang yang berwajah muram. Ya, orang yang mengalami kegoncangan itu adalah orang yang berwajah muram. Nah, tetapi Kain tidak menunjukkan, tidak membuat sebuah refleksi diri. Mengapa persembahan saya tidak diterima? Apa yang ada yang salah pada saya? Yang dia lakukan adalah menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Maka dosa kecemburuan mengantar dia kepada satu dosa lain, yakni kemarahan dan pembunuhan. Jadi bisa lihat rangkaian dosa dari awal yang sederhana sampai pada kejahatan yang besar, yakni pembunuhan. Jawaban Tuhan, sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Nah, sekarang bisa lihat konsekuensi yang ditanggung bagi orang yang cemburu. Orang yang cemburu, yang menciptakan kesulitan bagi orang lain, itu biasanya orang yang akan dijauhi oleh orang-orang yang cinta damai dan cinta kejujuran. Koreksi saya kalau salah, tapi pengalaman saya demikian. Seorang yang mudah cemburu rata-rata dijauhi dalam pergaulan. Kemarahan. 1 Samuel bab 18. Itu tentang kisah Saul dan Daud. Saul menjadi sangat marah. Perkataan itu menyakiti hatinya sebab pikirnya,
Kepada Daud mereka perhitungkan berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku mereka perhitungkan cuma beribu-ribu. Hanya kerajaan saja belum dimilikinya. Sejak hari itu, Saul selalu dengki terhadap Daud. Apa jawaban Tuhan? Orang-orang Filistin memancung kepala Saul dan melucuti senjatanya. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan menggantung mayatnya di tembok kota Betsean. Dalam 1 Raja-Raja 31 bab 9, ayat 9 sampai 10. Nah, sekarang bisa lihat bahwa kemarahan itu membuat Saul melupakan peranan Tuhan. Dan ketika dia berperang menghadapi orang Filistin dan melupakan penyertaan Tuhan, di sana dia ditinggalkan oleh Tuhan. Kelima, kecabulan. 2 Samuel bab 11. Kisah tentang Daud dan Batsheba. Ya. Daud melihat dari atas soto istana seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat molek. Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Ya, perempuan itu adalah Batsheba, istri Uria. Ya, kecabulan dalam diri Daud membuatnya melakukan dosa besar, yakni merusak perkawinan sesama. Dan ketika kerusakan moral itu ingin ditutupinya, dia merancang satu skenario jahat, menempatkan Uria dalam pertempuran di mana yang dihadapi adalah prajurit-prajurit lawan yang hebat. Nah, di sana Uria terbunuh. Sesudah Uria terbunuh, apa yang dilakukan Daud? Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Nah, sekarang bisa lihat kecabulan dalam diri seseorang menghantar dia untuk melakukan dosa yang lain. Pertama adalah dosa melawan kesetiaan perkawinan, dan yang kedua, dosa konspirasi pembunuhan. Jawaban Tuhan adalah begini. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria, orang Het itu, dan menjadikannya istrimu. Dalam 2 Samuel bab 12 ayat 10. Ini kata-kata dari Tuhan yang disampaikan kepada Daud lewat Nabi Nathan. Memang betul, Daud kemudian bertobat, dan pertobatannya itu diterima Tuhan. Tetapi hukuman bagi keluarga Daud itu berlaku. Nah, pernyataan tobat Daud itu dapat kita temukan dalam Mazmur 51. Saya suka memanfaatkannya itu sebagai sebuah doa tobat dan sering menganjurkannya itu kepada orang-orang yang meminta penitensi dalam pengakuan dosa. Mazmur 51 adalah mazmur doa orang yang betul-betul memohonkan pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa buruk yang dilakukannya. Saya mendorongmu semua untuk juga memanfaatkan Mazmur 51 sebagai doa pernyataan tobat. Dosa pokok yang keenam adalah kerakusan. Lukas 12, orang kaya yang bodoh. Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jawaban Tuhan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, mungkin secara sepintas, orang akan bertanya, apa yang salah dengan orang kaya ini? Bukankah harta itu lahir dari karyanya? Dia timbun, dia simpan, lalu dia nikmati. Ada yang salah dengan itu? Tidak salah. Tetapi dia melalaikan satu kewajiban pokok, yakni menolong sesama. Nah, ini kelalaian. Dosa kelalaian itu juga sama seriusnya. Kita tentu ingatkan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Orang kaya itu kan makan di rumahnya. Mau dia makan mewah, makan berlimpah, dan lain-lain itu kan uang hak dia. Namanya juga hasil kerja.
Lazarus yang miskin, itu bukan kesalahan dia kalau orang menjadi miskin. Yang salah adalah dia mengabaikan kewajibannya untuk menolong orang-orang miskin yang membutuhkan perhatian. Dosa kelalaian itulah yang menghantar dia ke dalam api yang menyala-nyala. Jauh dari Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham. Nah, kalau Anda perhatikan, setiap kali kita merayakan Ekaristi, itu kita membuat pengakuan dosa di awal perayaan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Ya, kelalaian. Kelalaian itu merupakan sebuah dosa yang harus membuat kita bertobat. Dalam hukum sipil pun, ya, kelalaian yang membuat orang lain mengalami kerugian, itu juga layak untuk dihukum. Misalnya, Anda membawa mobil, tapi lampu ratingnya itu tidak ada. Anda belok ke kiri atau ke kanan, sementara lampu rating tidak menyala, orang yang di belakang Anda tidak melihat, tidak berpikir bahwa Anda mau berbelok. Dia melesat ke depan, tabrakan terjadi. Kesalahan Anda adalah kelalaian yang merugikan sesama. Anda tetap dihukum. Ya. Kerakusan. Kerakusan membuat orang lalai dalam melakukan kewajibannya. Kemalasan. Matius 25, perumpamaan tentang talenta. Hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Itu kan sebetulnya tindakannya benar kan? Dia terima 1, dia bilang, hai daripada saya rugi, nanti saya lebih baik simpan ini uang ini baik-baik. Tetapi uang ini akan saya kembalikan kepada Tuhan waktu kembali. Jadi dia mengembalikan milik tuannya itu dalam keadaan utuh. Tapi di sini justru kesalahannya. Dia memang tidak memakan harta tuannya itu. Talenta yang diberikan tuannya itu tidak dimakan. Tidak dikorupsi. Tetapi dia tidak mengembangkannya. Nah, tidak mengembangkannya itu datang dari mana? Dari kemalasan. Maka jawaban Tuhan, tentang hamba yang tidak berguna ini, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Nah, kalau kita bekerja dalam sebuah kelompok, ya, ada orang yang bekerja maksimal, ada orang yang selalu berupaya agar pekerjaan orang lain itu berantakan. Jadi pada sisi ini dua posisinya sama-sama jelas. Satu mau melakukan kebaikan, satu mau melakukan keburukan. Tapi bagi saya yang paling tidak suka adalah orang yang indifferent, yang berdiri di tengah dan tidak jelas sikapnya. Ya, menolong tidak, menghalanginya juga tidak. Ya, ini tipe dosa kemalasan. Tidak menentukan sikap. Dan itu mendatangkan ketidakpastian. Ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu juga sama merusaknya dengan dosa-dosa yang lain. Ya. Nah, dari uraian tentang 7 kemalasan ini, ya, 7 dosa pokok ini, kita menemukan bahwa semua dosa-dosa ini sebetulnya ada di dalam komunitas-komunitas Kristiani kita. Ya. Di dalam komunitas Kristiani itu kita menemukan kesombongan, kita menemukan ketamakan, kita menemukan kecemburuan, kita menemukan kemarahan, kecabulan, kerakusan, dan kemalasan. Ini semua ada di dalam komunitas Kristiani, termasuk komunitas-komunitas devosional yang kita bangun untuk menghormati Tuhan. Ya. Orang bisa sombong dalam gerakan rohani. Orang bisa tamak. Orang bisa cemburu. Orang bisa marah. Orang bisa tereksploitasi hawa nafsunya. Orang bisa rakus. Orang bisa malas di sana. Potensi-potensi ini selalu ada. Ya. Pertanyaan kita adalah bagaimana kita menghadapi keguncangan ini yang ditimbulkan oleh dosa-dosa pokok ini.
Barangkali inilah inti pembicaraan kita malam ini. Nah, tanggapan kita bersyukur untuk langkah pertama adalah kita berpedoman pada apa yang dilakukan oleh Santa Faustina. Nomor satu adalah menyerahkan segala sesuatu ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Ya. Tindakan untuk membalas itu bukan domain kita. Ya. Yang kita lakukan adalah, Tuhan, saya mengalami ini, tapi saya serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Bagaimana Tuhan menjawabi, hak itu sudah urusan Tuhan. Kalau begitu, orang bertanya, berarti benar dong, kita mendoakan sesuatu yang buruk, meminta Tuhan menghakimi dia. Tidak. Dalam semangat ini, kita tidak meminta Tuhan untuk melakukan yang buruk. Kita hanya mempersembahkan penderitaan kita, kesusahan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan apa yang baik bagi kita dan apa yang baik bagi orang yang telah menimbulkan kesulitan itu menurut penyelenggaraan Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan. Ya, mungkin ada yang pernah tahu dalam gerakan politik nasional ini ada orang yang berdoa, ya, meminta kepada lawan-lawan politik agar rezekinya dibuat seret, kesehatannya dibuat susah, macam-macam kesulitan, anak-anaknya dibuat apalah, pokoknya permintaan macam. Tuhan mau mendengar doa semacam gitu? Tidak. Kita mengharapkan sesuatu yang buruk untuk orang, itu bukan sebuah doa. Itu kita entertain gerakan kegelapan yang ada di dalam kita dalam wujud doa. Ya. Tapi ketika kita menyerahkan Tuhan, inilah kesulitan hidupku, inilah penderitaanku. Saya serahkan semuanya ke dalam penyelenggaraan. Berarti Tuhan biarlah memandang penderitaanku dan semua yang menyebabkan penderitaanku, dan terserah Tuhan mau melakukan apa bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nomor dua, seperti Santa Faustina, kita coba melihat segala halangan dari sudut pandang positif dan mengubahnya menjadi daya batin yang membawa kebaikan. Itu tadi. Kesulitan itu menjadi latihan bagi kesabaranku, dan segala daya itu justru menjadi energi untuk melakukan kebaikan. Ya. Yang ketiga, mengutamakan kasih yang tulus dan sukacita iman. Ya. Seburuk apapun perilaku orang, ketika kita kedepankan kasih yang tulus dan sukacita iman, di sana ada satu filter yang menghalangi kita untuk membalas dendam. Mungkin tidak langsung hati kita itu langsung memaafkan, seakan-akan tidak ada masalah. Mungkin sukacita itu tidak langsung bertumbuh. Tapi langkah pertama menghalangi kita untuk melakukan hal yang buruk sudah terjadi. Yakni kita tidak membalas kejahatan tersebut. Kita tidak membalas dendam. Dan itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Ya. Mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Nah, tanggapan kita ini, kita salurkan dengan cara demikian. Kita berserah pada Tuhan, kita berpikir positif, kita memiliki ketulusan dan membangun sukacita. Pertanyaan kita adalah, bagaimana memberdayakannya? Bagaimana memberdayakan tiga energi yang kita warisi dari catatan Santa Faustina ini? Nah, inspirasi kita datang dari Yesaya bab 11 ayat 23 yang kita rumuskan dalam ajaran iman kita sebagai 7 karunia roh. Ya. Ini perlu kita berdayakan, perlu kita lakukan. Roh Tuhan akan tinggal padanya, yakni roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan, dan ya, kesukaannya ialah takut akan Allah. Nah, 7 karunia roh ini
kemudian ditampilkan dengan cara ini. Kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan atau kekuatan, pengenalan, takut akan Allah, dan kesalehan. Ya, bagian ini, kesukaannya ialah takut akan Allah, itu dirumuskan sebagai kesalehan. Ya. 7 karunia roh yang tertera dalam Yesaya 11-23 itu adalah daya-daya batin yang perlu kita bangun supaya kita bisa berserah diri pada Tuhan, kita bisa berpikir positif, dan kita bisa tulus dan penuh sukacita dalam menghadapi berbagai keguncangan yang menimpa komunitas kita yang datang dari aliran 7 dosa pokok tadi. Jadi elemen kontra yang kita pakai untuk menghadapi 7 dosa pokok itu untuk malam ini saya anjurkan adalah 7 karunia roh. Ya. Roh kebijaksanaan menumbuhkan kepekaan untuk melihat mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Ini sangat penting dalam penghayatan hidup kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Karena bukan tidak mungkin kebijaksanaan itu tidak nampak dalam penghayatan iman kita. Sehingga kita menjadikan kehendak kita itu kehendak Tuhan, lalu memaksakannya kepada orang. Ya. Sebagai imam, kami ini seringkali itu didatangi oleh umat beriman untuk menyampaikan keluh kesah kesulitan hidup dan memohon advis, memohon tanggapan. Ya. Seorang imam hanya boleh memberi anjuran, tapi tidak boleh memaksakan kehendaknya. Karena anjuran itu hanya sarana inspirasi, hanya bantuan. Pada bagian akhir, harus orang itu mengambil keputusannya sendiri atas permenungan rencana Tuhan bagi dirinya. Ya. Dan kehendak Tuhan bisa berbeda dari apa yang disampaikan dalam konsultasi tersebut. Untuk itu perlu bijaksana. Ya. Menjadi pribadi yang menghantar orang untuk melihat mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Pengertian memungkinkan kita untuk memahami kedalaman misteri iman yang terungkap dalam ajaran-ajaran iman. Bagaimana Anda bisa mengerti tubuh dan darah, roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah di dalam Ekaristi Kudus? Ya. Bagaimana Anda mengerti bahwa baptisan itu adalah sebuah materai yang tak pernah bisa terhapus, termasuk oleh orang-orang yang murtad dari ajaran iman Kristiani, lalu menerima ajaran kepercayaan lain. Baptisan itu tetap melekat. Dan kalau dia kembali, tidak perlu ada baptisan baru. Kita butuh roh pengertian di situ. Pengertian bukan berarti bahwa kita bisa memahami secara mendetail menurut sebuah percobaan laboratorium. Tetapi bahwa akal kita terbuka untuk melihat bahwa misteri iman ini adalah satu kebenaran hakiki yang sangat kita perlukan untuk keselamatan. Nasihat memampukan kita untuk membimbing orang yang mencari makna hidup agar menemukan Tuhan. Ya, saya kadang-kadang kalau berpikir lagi ya, kalau tidak ada bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan terhadap sesama, pasti sudah lama sekali saya ini akan kering dari resources rohani yang saya miliki dan tidak sanggup membimbing orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Kadang-kadang kalau saya ingat kembali percakapan-percakapan yang pelik dengan pribadi tertentu yang datang dengan persoalan pelik. Saya kadang-kadang heran bahwa bagaimana mungkin ide-ide bijaksana, brilian, bahkan solutif, ya, membawa solusi itu bisa muncul dalam ruang waktu yang begitu sempit. Ya, seringkali saya percaya yang ini adalah, ya saya betul, bukan saya sering, tapi saya percaya bahwa ini adalah
cara Tuhan yang membuka pikiran baik diri saya maupun orang-orang yang mengalami pelayanan itu untuk menemukan apa rencananya di balik semua pengalaman ini. Semua itu diperoleh melalui nasihat. Keperkasaan atau kekuatan yang memberi kita keberanian untuk menjalankan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Pelayanan yang kita ambil dalam komunitas Kerahiman Ilahi online ini kan sebetulnya sebuah langkah yang berani. Ya, siapa yang berani menjamin bahwa ratusan orang dalam WA group itu semua sama-sama memiliki niat yang tulus? Bukan tidak mungkin bahwa ada di sana Yudas-Yudas yang berupaya menciptakan kekacauan. Belum lagi kita ini kebanyakan tidak saling bertemu satu sama lain. Tapi kita lahir dari sebuah keberanian untuk menjalankan sebuah karunia yang kita percaya adalah kesempatan dari Tuhan bagi kita untuk menjadi rasul kerahiman ilahi. Pengenalan membuat kita mampu menemukan makna sejati setiap ciptaan Tuhan agar dimanfaatkan untuk memuliakannya. Ini cara yang paling solutif ketika menghadapi dosa kecabulan. Ya. Kecabulan itu kan cenderung melihat, misalnya terutama lawan jenis, itu sebagai instrumen untuk memenuhi ego saya, nafsu saya, hasrat biologis saya, atau hasrat psikologis saya, dan sebagainya. Tapi ketika saya memiliki roh pengenalan, saya sanggup membaca esensi hakikat dari orang tersebut, melewati batasan fisik yang semata-mata dilihat sebagai instrumen untuk memuaskan ego saya, menjadi sebuah karunia besar yang datang dari rahmat Tuhan, yang dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, kemampuan mengenal roh semacam gini, membangun spirit semacam gini, sangat kita perlukan untuk bisa mengatasi dosa-dosa pokok yang dimunculkan tadi. Takut akan Tuhan membuat kita menghindari dosa karena kita tidak ingin menyakiti Tuhan. Setiap dosa yang kita lakukan berarti kita menyakiti Tuhan yang sudah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Coba perhatikan kitab Kejadian. Tuhan menciptakan mulai dengan lingkungan benda mati. Ya. Lalu dia menumbuhkan tumbuhan, lalu hewan, lalu mahkota dari semua ciptaan adalah manusia yang diberikan akal budi, diberikan roh, diberikan kemampuan untuk mencipta. Semua itu menyatu dalam manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya. Kemuliaan manusia sebagai Tuhan ini kalau dihargai, kemuliaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan ini kalau dihargai akan membuat orang mampu untuk menghindari dosa. Kesalehan, memurnikan relasi kita dengan Tuhan sebagai Bapa dan anak yang saling mengasihi dan memberi kita motivasi untuk membaharui relasi di antara manusia agar selaras dengan relasi di antara Tuhan dan manusia. Jadi kalau kita sanggup memurnikan relasi kita dengan Tuhan, ya, itu akan berpengaruh dalam relasi kita dengan sesama manusia. Saya kasih contoh sederhana aja. Misalnya begini, Anda memiliki katakanlah pembantu rumah, ya, atau sopir, atau staf kantor, atau rekan kerja yang ini membuat kesalahan. Lalu Anda dipenuhi oleh kemarahan dan ingin membuat hukuman yang membuat dia menderita. Itu kira-kira niatnya. Lalu Anda teringat dong perintah Tuhan, ya, supaya jangan menghakimi. Lalu Anda berdoa, Tuhan, lembutkanlah hatiku supaya aku sanggup melihat permasalahan dengan jernih dan mengambil tindakan yang tepat. Itu kira-kira doanya.
Begitu Anda keluar dari doa, Anda bertemu dengan staf atau pembantu atau sopir yang membuat Anda jengkel tadi. Andai kata tadi doa dijalankan dengan sungguh-sungguh dan betul-betul berserah pada penyelenggaraan Tuhan, saya percaya Anda akan bersikap berbeda. Tidak berpikir untuk menjatuhkan keputusan yang kasar dan menyakitkan, tapi mencari jalan yang baik agar permasalahan bisa diselesaikan dan setiap orang tetap dihargai martabatnya. Kenapa? Karena relasi dengan Tuhan tadi sudah dimurnikan. Anda bisa mengatasi dendam dalam hati, kemarahan dalam hati, dan berserah pada Tuhan. Tetapi kalau seandainya doa itu dijalankan dengan separuh hati, ya, dendam itu tidak ternetralisasi, maka relasi dengan orang-orang yang bersalah ini pun tidak bisa diubah, tidak sanggup diubah. Karena antara dirimu dengan Tuhan itu belum ada sebuah jembatan yang memurnikan dosa terhadap Tuhan. Nah, menghayati 7 karunia roh ini merupakan satu tanggung jawab dari kita. Kita perlu belajar bijaksana. Kita perlu menumbuhkan pengertian. Kita perlu melewati nasihat-nasihat, memberi nasihat. Kita membangun kekuatan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Kita harus bisa membeda-bedakan karunia-karunia roh, pengenalan. Kita takut akan Tuhan dan kita belajar untuk menjadi orang saleh. Nah, ketika 7 ini kita jalankan, saya menganjurkan kita memakai prinsip ini. Ya, kearifan Alkitabiah yang memberikan kita pendasaran iman untuk bisa mengembangkan atau menumbuhkan atau memberdayakan karunia-karunia roh yang sebetulnya dicurahkan Tuhan ke atas kita. Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11 mengatakan demikian. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Perhatikan 5 kata kunci atau ungkapan kunci yang saya beri huruf warna kuning. Mengairi, menyuburkan, menumbuhkan, memberikan benih, dan memberikan makanan. Ya, ini 5 prinsip. Dalam implementasinya, sabda Tuhan melalui Yesaya ini keluar dalam rupa apa? Ini, mengairi. Itu berarti kita terbuka pada karunia roh. Hujan itu turun, itu kan kita suka atau tidak, itu dia turun atas kehendak Tuhan, kehendak alam. Kita tidak berkuasa. Oke, sekarang ada itu cara membuat hujan buatan, tapi kan potensi dasar itu kan sudah harus ada. Bahwa dia dipercepat saja. Ya, saya sedikit belajar tentang membuat hujan buatan itu. Harus ada tipe awan tertentu yang sudah ada dulu, baru dihamburkan partikel garam yang membuat dia berat agar turun lebih cepat sebagai hujan. Bukan hambur garam begitu saja di atas langit, tidak akan membuahkan apa-apa. Ya, mengairi itu berarti terbuka pada karunia Tuhan. Tuhan memberi kita karunia apa? Terima. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang benar maupun orang tidak benar. Karunia Tuhan itu turun ke atas kita semua, entah kita kudus ataupun tidak kudus. Terbuka untuk menerima karunia roh. Tapi karunia roh yang turun itu, dia harus menyuburkan. Dia menyuburkan tanah. Nah, disitulah peranan kita. Hujan itu turun, tapi dia bisa mengalir begitu saja ke laut. Toh. Kalau tanah miring, kita harus buat apa? Maka kita membuat bendungan, kita membuat terasering, supaya tanah banjir terkendali. Nah, itu artinya apa dalam implementasi iman? Menginspirasi. Ya,
Karunia Tuhan sudah turun, tapi karunia Tuhan itu bisa berlalu kalau kita tidak menjadikannya inspirasi. Yang ketiga adalah menumbuhkan. Menumbuhkan itu berarti apa? Memberdayakan orang-orang. Memberdayakan sesama. Memberdayakan orang-orang yang kehilangan harapan hidup. Karunia Tuhan diberikan kepada kita akan menjadi egois kalau kita tidak memakainya untuk memberdayakan orang. Dalam ungkapan Yesaya tadi itu menumbuhkan tumbuhan. Keempat, memberi benih. Berarti memberi kesempatan kepada orang. Benih itu ditabur supaya tumbuh tanaman baru. Karunia roh yang kita terima, itu kita berikan, kita berdayakan, kita manfaatkan untuk memberdayakan sesama. Dan ketika dia mampu untuk memulai sebuah karya baru, kita beri kesempatan. Nah, ini seringkali dalam lingkungan kita itu ada hal yang buruk adalah karena kita berjasa, katakanlah, untuk membesarkan sebuah persekutuan doa, lalu kita mau menggenggam sampai kita mati. Tidak memberi kesempatan kepada orang untuk turut berperanan di situ. Nah, yang kelima, memberi makan. Itu adalah karitatif. Menolong orang yang tidak mampu. Ya. Seringkali dalam memberi bantuan orang itu kan kita berprinsip begitu. Jangan beri ikannya, tetapi beri kailnya. Ya ada betulnya juga. Tapi kalau orang ini tidak berdaya untuk mengail, beri dia dulu ikan. Dia makan dan cukup kuat dulu, baru beri dia kail untuk mengail sendiri. Nah, 5 prinsip ini hendaknya kita miliki dalam upaya menghayati 7 karunia roh tadi, agar kita memiliki daya untuk menghadapi goncangan-goncangan dalam rumah kerahiman yang datang dari 7 dosa pokok. Ini terjadi dalam komunitas Santa Faustina, ini juga bisa terjadi di dalam komunitas kita, termasuk komunitas virtual pelayanan kerahiman ilahi ini. Nah, menghadapi keguncangan di rumah kerahiman, mungkin Anda memiliki ekspektasi yang lain. Tapi ini yang sebetulnya saya ingin ajak teman-teman semua untuk melihat. Bahwa keguncangan itu selalu ada, potensial ada, dan akan selalu menyerang. Kalau iblis pun menyerang Yesus pada awal karyanya, lalu ketika dikalahkan Yesus, dia mundur untuk mencari kesempatan. Kesempatan itu datang ketika dia sanggup mengambil Yudas dari persekutuan komunitas murid Yesus dan menjadikannya pengkhianat. Yudas tidak bertobat, maka selanjutnya dia dikenal sebagai pengkhianat. Petrus juga mengingkari Yesus, tapi dia bertobat, maka dia menjadi pemimpin umat Kristiani dan menjadi fondasi bagi seluruh gereja hingga hari ini. Kita pun menghadapi goncangan. Kita pun bisa dikuasai oleh kegelapan. Tetapi perkara menjadi Yudas Iskariot atau menjadi Yesus itu sepenuhnya ada di tangan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mampu memberdayakan karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan dengan prinsip-prinsip tadi. Bersyukur kepada Tuhan, menginspirasi sesama, memberdayakan sesama, memberi tempat bagi orang untuk turut melayani, dan betul-betul berada di samping mereka yang membutuhkan kita. Semoga presentasi malam ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman untuk terus mengembangkan karunia-karunia roh di dalam perjalanan hidup masing-masing dan menjadi rasul kerahiman Tuhan yang setia. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua dan Tuhan memberkati. Baik, saya kembalikan dulu kepada Ibu Jo Maria. Silakan. Terima kasih Romo buat renungannya malam ini. Ternyata guncangan itu tidak hanya di kita yang orang awam ya Romo, Ya, di dalam biara juga ada iblis di dalam biara ya ada, Romo. ada. Ya, tapi Romo sudah kasih penangkal bagaimana kita menghadapi apa namanya itu 7 karunia roh untuk menghadapi Ya, tujuh, tujuh, tujuh dosa dosa pokok. pokok. Ya, ya.
pokok. Tadi ya ada 7 dosa Ya, pokok. Romo juga bisa. Juga kita diberikan tadi Mazmur 51, saya sudah catat ya, untuk kita berdoa setiap hari karena nggak luput dari dosa setiap hari. ya. Terima kasih, Romo. Baik, Bapak Ibu, yang ingin bertanya karena begitu padat dan menurut saya begitu eh, mesti diulang di YouTube, dimengertinya sedikit-sedikit gitu, nggak bisa Ya. langsung masuk ke dalam pikiran, selalu harus diulang-ulang. Bapak dan Ibu, silakan yang ingin bertanya langsung dengan Romo, mumpung ada Romo, apa yang mau ditanyakan. Mari silakan. Coba saya lihat di kolom chat mungkin ada ya. Oh, Ya. tidak ada. Baik, Bapak Ibu, silakan langsung kepada Romo. Mungkin ada Nini Melani nih. Gimana Nini mau bertanya? Atau Kalau, ada itu? Ya, kalau di kita baik. kan di Katolik ada 7 dosa pokok, 7 apa gitu, 7 apa. Tetapi kalau kita bertetangga dengan sebelah kita itu kan jadi lain dia Romo hukumnya itu ya. Kalau ada keributan, ada guncangan tetangga atau apa. Jadi nerusnya gimana tuh, Po? Apa Eh, damai aja ya mau. kira-kira seperti apa itu, Bu? Kira-kira contohnya. Umpamanya kesalahan ngomong gitu. Kita Ya. salah ngomong, ya sakit hati tiba-tiba gitu. Oh, Mungkin jadi kita lebih baik kita diam kali ya Romo ya. sebetulnya prinsip itu tidak berubah. Ya, entah kita berhadapan dengan orang yang seiman dengan kita Iya atau atau tidak. orang yang tidak seiman dengan kita, prinsipnya itu tidak berubah. Hanya cara menanggapi dan Ya. cara mengimplementerapkan itu sangat bergantung pada pola spiritualitas yang kita miliki. Sebagai contoh, mengapa orang Kristiani itu boleh dikatakan memiliki kekuatan yang lebih di dalam menghadapi penganiayaan, perlawanan, penghambatan yang dilakukan oleh berbagai pihak lain. Ya, itu pertanyaannya. Jawaban orang yang tidak memahami pola spiritualitas kita adalah begini. Karena orang Kristiani itu minoritas, takut melakukan sesuatu. Kalau Oh, dia betul. besar, dia akan melakukan hal serupa. Berani ya mau jadi. Terlalu manusiawi. Yang dilupakan adalah penerapan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Itu sebetulnya sangat mengakar, ya. Jika orang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri, dan kasihlah sesama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu Dirimu. sendiri. Ya, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya tahu, sebagai orang Kristiani, kita juga tidak gampang menerapkan perintah ini. Banyak orang Kristiani juga yang tidak sanggup mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Tidak sanggup memberikan pipi kanannya ketika pipi kirinya ditampar. Tidak sanggup mengasihi sesama itu seperti dirinya sendiri. Itu saya tahu. Tapi nilai ini yang kita ulang terus-menerus, itu telah membentuk satu karakter di dalam cara kita menghadapi masalah. Ini adalah filter pertama. Dalam dunia psikologi, ini adalah elemen yang mengendap dalam alam bawah sadar kita. Dia itulah yang menjadi filter pertama ketika kita berhadapan dengan masalah. Nah, bagaimana mengetahui filter pertama? Itu yang kita sebut sebagai suara hati. Nah, saya mengalami begini. Ketika dalam menghadapi suatu masalah, biasanya suara hati muncul yang pertama untuk memberikan jalan ini yang dipakai.
Tetapi pertimbangan rasional kemudian datang. Pertimbangan praktis kemudian datang. Lalu kita mengambil atau saya mengambil keputusan yang berbeda. Yang hasilnya tidak menggembirakan. Kemudian ketika masalah terselesaikan, saya melihat bahwa ternyata bisikan suara hati saya yang pertama itu yang betul. Andai kata saya ikut itu sejak awal, maka saya tidak mengalami kesulitan sedemikian hebat sebagai buah dari keputusan lanjut atas pertimbangan yang berbeda yang bukan bercermin pada hati nurani. Nah, prinsipnya adalah begini, Bu ya. Berhadapan dengan kesulitan atau relasi dengan sesama, ajaran kasih itu kan menjadi prinsip. Kasih itu diberdayakan oleh apa? Dari roh tadi, karunia-karunia roh tadi. Ketika karunia-karunia roh itu diberdayakan dalam hidup, kasih itu akan mengalir dengan sendirinya. Ya. Itu bukan sesuatu yang harus ditumbuhkan lagi. Itu sudah menjadi semacam karakter. Istilahnya kan begini, kalau orang pada hakikatnya baik, kamu boleh siksa dia, serang dia sekalipun, dia selalu berpikir yang baik tentang orang. Karena itu sudah karakternya. Nah, jadi mungkin buahnya itu tidak seperti yang kita harapkan, tapi prinsip dasar ini perlu kita pegang. Supaya kita tidak ikut-ikutan menjadi orang jahat kalau orang lain menjadi orang jahat di depan mata kita. Ya, makasih Romo. Sama-sama, Bu. Baik, Bu Nining Melani. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu? Karena pelajarannya cukup berat, jadi Saya, masih banyak yang ditanyakan. saya tahu malam ini saya berusaha meringkas sesederhana mungkin, tapi itu pun Ya, masih berat ya. tapi masih berat, Romo. Ya, Tapi Romo ada Betul. catatannya kan ya? Aku ya, masih bisa minta boleh, ya boleh, 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 dijawab. boleh. Ah, Ya, 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 Bu. Karena memang apa ya, saya juga tadi dengarkannya sulit gitu. Mm-mm. Saya Gak bisa masih diserap, loadingnya gak masih bisa di diserap sini, Romo semua. sudah ke sana. Iya, Iya. ya. karena waktu dan otak saya yang nangkepnya masih nggak bisa cepet. Jadi bisa ngerti gitu ya, Romo ya. Nanti bisa. Saya lihat Pak Jo Mm, mau tanya sekelihatannya. Iya. Udah Eh, sampai sampai terguncang semua ini Romo. Jadi bingung. ya, Pak Jo, Hanya gimana? bingung. Rumahnya ikut terguncang ya, kayaknya ya. Iya. Nggak bisa belajar sama Romo sebentar ini. Mesti diulang-ulang. Nggak bisa Perlu loading. perlu direnungkan ntar malam ini. Iya, Ya, benar. nanti bahan akan saya kirimkan lagi. Saya perbaiki dulu beberapa kata yang salah tadi. Saya perbaiki dulu akan dikirimkan melalui WA Group ya. Dan juga Ya, nanti baik. kalau link recordingnya sudah di YouTube, nanti Pak Abdi akan share untuk kita untuk direview kembali. Ya, direview kembali. Bagus Bisa kok Romo. bertanya lewat bisa bertanya lewat YouTube kan Romo ya? Ya, bisa. Ya. Nanti kalau misalnya nggak terjawab oleh Romo, ada yang masih nggak ngerti. Baik Pak Jo, silakan Pak Jo, sudah penasaran nih Pak Jo. Sudah, saya sampai terguncang soalnya bingung jadi mau nanyanya ini. Berat, berat sekali mau, bener Dari mau. awal sampai terakhir penting semua ya, mau ditanya yang mana gitu ya. Iya, tapi Benar-benar. nanti Tapi dari rekamannya kita belajar lagi. ya kisi-kisinya tadi Romo sudah kasih juga ya. Gitu. Ya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Bu Ellen. Bu Ping, Magdalena, barangkali. Oh ya, Bu Ping Ping, Bu Ellen. Bu Emma tuh biasa yang nanya tuh. Oh iya, Oke, Belum pas, baik. belum ada. Ya, Oh, ya malam Ibu. boleh saya sharing mungkin ya kalau Silakan, bertanya. silakan Bu Silakan Bu. Emma. Ya. Jadi waktu tadi mau memberi judul ya kegelapan yang menggoncangkan dalam rumah kerahiman. Itu memang benar Romo. Wah itu setiap melangkah Romo akan melangkah melayani itu pasti ada. Pergulatan itu menjadikan batin dan pikiran itu terganggu Romo.
Contohnya Romo itu yang luar biasa buat saya ya. Sewaktu saya mendapat undangan Fitjen Mbak di Ruteng ya. Itu tahun 2012. Kebetulan undangan itu melalui telepon Romo. Dan di sebelah saya itu ada suami saya. Jadi Romo itu mengatakan, mau nggak kalau diundang ke Ruteng gitu ya. Oh boleh Romo, kapan? Tanggal sekian-sekian gitu. Di mana ada tempat beberapa daerah, kalau nggak salah 5 atau 6 tempat gitu ya. Terus saya mikir, oke Romo, saya akan pergi dan saya akan persiapkan untuk semuanya. Apa yang diperlukan umat itu. Suami itu karena mendengar, dia kasih komentar Romo. Dari mana kamu dapat uang untuk pergi ke sana? Itu pertanyaan suami saya. Saya hanya menjawab, Pak, nggak usah khawatir. Yesus pasti akan menggenapi apa yang kita butuhkan. Ternyata itu benar loh Romo. Jadi itulah yang saya lewati walaupun banyak yang tadi Romo cerita tentang cibiran dan apapun yang ada iri hati. Ya, nggak apa-apa Romo. Itu bagian dari apa yang kita lewati dengan doa jalan salib. Itu yang saya alami Romo. Jadi saya tetap sampai hari ini menyebarkan kerahiman. Itu saja Ya, Romo. Terima sebuah kasih. penyelenggaraan Tuhan itu hanya kita yakini kalau kita mengalaminya melalui proses yang barangkali eh, menggugah kesadaran kita ya. Saya kasih contoh sederhana saja, Bu. Kalau kita adalah seorang yang pintar, seorang yang terampil, yang terjadi itu kan kita andalkan kemampuan diri dulu. Apa rencana saya? Strategi apa yang saya mau terapkan? Manajemen apa yang akan saya pakai dan sebagainya. Kita hanya akan datang ke Tuhan ketika semua sudah mentok. Lalu, aduh, lalu kita lari ke Tuhan. Nah, kalau kita mengalami penyelenggaraan ilahi, nanti approach-nya akan berbeda. Kita datang ke Tuhan dulu, ya. Sesudah pengalaman-pengalaman yang memurnikan itu, kita akan terbalik nanti. Setiap rencana yang kita lakukan, kita datang ke Tuhan dulu. Tuhan, ada rencana ini. Saya persembahkan kepadamu. Sesudah itu, baru kita berdayakan kemampuan yang kita miliki. Percaya saya, outputnya akan berbeda. Sukacita karena mengalami penyelenggaraan Tuhan memberi kita ketenangan batin, memberi kita daya iman yang lebih, terutama ketahanan di dalam menghadapi kegagalan. Ya, ketahanan dalam menghadapi kegagalan. Sebaliknya, ketika andalan kita tadi itu adalah keterampilan manusiawi semata-mata, ketahanan iman sebetulnya tidak kita miliki. Maka sakit sebagai buah kegagalan itu lebih membekas daripada ketika kita meletakkannya dalam tangan Tuhan. Saya sudah berusaha maksimal, tapi hanya sampai di sini. Ya Tuhan, berikan saya jalan. Jadi selalu ada harapan ya. Terima kasih Bu Irma untuk sharingnya. Semoga tetap dipelihara semangat itu dan terutama dilihatnya dalam satu semangat kerendahan hati bahwa karunia Tuhan ini adalah instrumen untuk memuliakan namanya. Jangan lupa loh ya, dalam perkara iman juga orang-orang Kristiani bisa berlaku sombong. Ya, maka semangat kerendahan hati itu Kadang betapa penting untuk selalu ditanam dalam kehidupan kita. Ya, Romo. Baik, ya. Kalau dengan Yesus, apa yang saya alami. Ungkapan terima kasih dulu, Romo, biasanya. Terima kasih Yesus, Engkau memberi kesempatan ini. Baru saya mengemukakan apa yang menjadi Ya, harapan. Terima kasih, Romo. ya sama-sama Bu. Baik Bu Maria, kita sudah Begitu. setengah 9 ya. Kita Sudah ya. Di ya. Romo sudah setengah 10 ini. jangan Baik, Romo. Baik, terlalu nanti lewat bisa, jauh ya. Baik ya, ya. bisa bertanya di YouTube ya Romo ya. Ya, Kalau bisa Bapak Ibu melalui WA grup juga boleh ya. ya WA grup juga. Silakan doa penutup ya Romo dan doa Ya. berkat. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang menghantar kami untuk terus mendalami firman-Mu dan mendalami karunia-karunia mistik yang Kau curahkan kepada kami melalui warisan Santa Faustina. Semoga pengalaman dan berkat
yang kami peroleh memberi kami kekuatan untuk lebih setia menghayati firman-Mu dan menyiapkan diri untuk menjadi instrumen kerahiman, sehingga sesama kami pun boleh mengalami belas kasih-Mu melalui pelayanan dan doa kami. Tuhan, berkatilah kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kelancaran teknologi yang kami pergunakan, dan berikanlah kami hati yang penuh kegembiraan, penuh kerendahan hati, dan penuh semangat untuk menghormati dan melayani Engkau. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam kerahiman, Tuhan memberkati kita semua.